Pengalaman sebagai driver ojol ini sampai sekarang itu yang nggak bisa saya lupakan dan membuat geli saya kalau mengingat kejadian tersebut. Sampai ketawa di atas motor gitu, ya itu kejadian. Duh, sepi banget nih ya. Jam segini belum ada orderan lagi. Siangan nih bangunnya. Oh iya ya, ini kan jam pulang sekolah. Arah kesana aja dulu lah. Nggak tahu ada orderan. Breno, tadi bikin apaan prakarya di sekolah? Bikin celengan, Ma. Bagus kan? Wah, keren sekali. Nanti uang jajan sekolah bisanya ditabung ya. Iya, Ma. Nanti aku tabung kok. Permisi Mbak, dengan Mbak Dewi ya? Iya. Ya Mbak ya? Udah, ayo naik. Abang Ojo udah datang. Oh, ya. Bang, ini tapi anak saya muat kan di tengah. Oh bisa Mbak, bisa. Ayo deh, naik. Bisa Mbak? Oke. Ntar, silakan Brendon. Oke. Udah Mbak? Udah Bang, Oke, aman. jalan kita Mbak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, rambut abangnya lucu deh, merah-merah begini. Iya ya, Bang. Emang nggak gerah sambil ngojek rambutnya kepanjang gini? Wah, kalau diomongin gerah sih gerah Mbak. Apalagi sekarang kan musim panas, gerah banget Mbak. Ya pengen dipotong sih, apalagi bini udah nyuruh potong. Tapi gimana ya Mbak ya? Nggak ada waktunya, kadang nggak sempat Mbak. Pulangnya tengah malam, pagi ketemu pagi gitu Mbak. Emang Bang Jaya udah berapa lama jadi driver ojol? Ya lebih 5 tahun deh Mbak. Wah, udah lama ya sampai 5 tahun. Iya. Berarti banyak suka dukanya dong. Ya gitu deh Mbak, kalau jadi ojol banyak sukanya. Banyak dukanya juga. Kadang kalau kita ngingat yang lucu-lucu, geli sendiri Mbak. Mama, lihat nih. Sayang, ya Allah. Ih, kamu, ya abangnya marah loh. Kenapa Mbak? Hah? Oh, gak apa-apa Bang. Ini Brandon. Oh. Katanya rambut abangnya lucu. Oh gitu. Bang, nanti nggak usah sampai rumah ya, anterinnya. Oh gitu ya Mbak ya? Soalnya saya mau mampir ke supermarket, ada yang mau saya beli. Oke siap Mbak. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Brandon. Rambut saya diacak-acak, dipotong jik-jak selama di perjalanan itu. Akhirnya si ibu minta turun di minimarket. Bang. Oh iya Mbak. Minimarket sini aja deh Bang. Oh iya Mbak, ya Mbak. Ke sini aja Bang. Enak turun deh. Jadi berapa Bang? 15.000 Mbak. Ini Bang, kembaliannya ambil aja ya Bang ya. Ini benar Mbak.
Ikhlas kan, Mbak? Hati-hati Gitu ya Bang ya. Oh, Mbak, kalau enggak saya tunggu aja, Mbak. Nggak usah Bang, saya Kan cuma buru-buru. sebentar. Nggak usah. Oh, Ya, iya, terima kalau kasih gitu. ya Bang. Oh iya. Ya. Mbak, jangan lupa. Pak, bintangnya Mbak ya. Ya, makasih Bang. Aduh, alhamdulillah orderan lagi nih. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Orderan gacor nih. Bani, ojol. Iya. Dengan Bani ya? Iya, bener Mas. Yang mau ke hack Pasar Rebo. Iya, bener Mas. Rambutnya keren banget, Mas. Mas anak band Jepang Harajuku. Ah enggak Mbak, biasa aja rambut saya Mbak. Itu rambut Mas kok cabang 3. Cabang 3. Ah, enggak ada cabang 3 rambut Mbak. Gak percaya sih Mas, bentar saya fotoin. Nih, coba Mas lihat. Iya kan? Astaga. Kirain memang abang modelin. Waduh, si Brandon. Brandon. Siapa itu Mas? Oh iya Mbak, tadi sebelum jemput Mbak saya ada penumpang ibu sama anak pulang sekolah. Jadi tuh anaknya aktif banget Mbak. Dia selalu megang-megang rambut saya. Ya begini akhirnya Mbak. Jadi dia yang potong. Iya Mbak, saya juga nggak sadar dia megang gunting Mbak. Ya Iseng, namanya Mbak. anak kecil Mbak. Iya, mungkin dia iseng. Itu sih Mbak, rencana sih mau dipotong. Istri juga udah nyuruh dipotong aja rambutnya. Ya ntar habis ngantar Mbak saya mau mampir dulu ke tukang cukur Mbak. Biar dirapiin rambut saya Mbak. Berarti Masnya memang kualat, nggak nurut sama istri. Bukannya nggak nurut Mbak, kadang waktunya nggak sempat Mbak. Ya udah Mbak, ini pakai helmnya Mbak. Ayo, Biar kita berangkat Mbak. berangkat. Bentar ya Mas. Oh iya Mbak. Yuk. Ini nih yang namanya ujian buat abang ojol sejati. Meski alamat sudah jelas, titik sudah pas, tapi kalau customernya di tengah-tengah orang nonton konser, ya susah dong nyarinya. Mau bawa peta, kompas, atau bahkan peta harta karun juga, gak akan bisa ketemu deh. Udah teriak-teriak pula, tetap aja kalah sama sound konser. Lain kali kalau pesen orderan makanan dan minuman, jangan pas konser ya, Dek. Ada yang mau jadi ninja? Nggak perlu tuh terbang ke Jepang, cukup jadi abang ojol. Selain mesti ngantri makanan plus nunggu makanan dibuat dan menghadapi macetnya jalanan, sekarang abang ojol juga harus menghadapi tantangan yang mendebarkan. Kayak gini nih, tangga rumah si customer ini udah bukan main-main nih. Kalau curam sih masih bisa dinaikin, tapi ini tangganya ada yang hilang. Terus gimana tuh sampai ke customer kalau udah begini? Tapi demi perut kosong pelanggan, abang ojolnya rela tuh jadi ninja dadakan. Siap-siap ya, lihat aksi abang ojolnya yang bikin jantung copot. Seorang abang ojol yang mendapatkan order pesanan makanan. Setelah mengambil makanan itu, abang ojol ini dikagetkan dengan alamat atau titik pengantaran yang ternyata kuburan. Bingung dan takut di lokasi pemakaman, si abang ini mencoba menghubungi customernya. Ya barangkali salah titik saat memesan tadi. Tapi kalau titiknya udah sesuai, apa nggak makin serem tuh bang?
Sebagai driver ojol, ada kalanya saya terpaksa ngalong. Pada malam itu, saya mengantarkan customer yang berada di dekat daerah kampus. Awalnya saya tidak tahu kalau daerah itu pernah terjadi peristiwa yang menyeramkan. Ya, urban legend lah. Dan semenjak peristiwa itu, saya benar-benar nggak bisa ngelupain. Alhamdulillah rezeki hari ini lumayan. Lagi gacor kayak ini aplikasi gua. Nutup nih hari ini nih, tupo nih, gue yakin nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bunyi nih, bunyi. Orderan. Wah. Beneran orderan. Lydia, kampus. Depan kampus. Deket lagi. Emang rezeki hari ini tupo beneran. Alhamdulillah. Berangkat. Jalanannya sangat sepi dan gak ada siapa-siapa. Awalnya saya berpikir kalau saya ini sedang diprank. Disuruh datang, terus ditakut-takutin. Merinding juga sih. Saya coba hubungin customer. Tapi customer nggak ada sama sekali menjawab. Titiknya di sini. Mana orang? Mbak, sampai sih. Aneh nih orang. Aduh. Oh, sepuluh. Aduh. Mbak Lydia ya? Iya bang. Ayo bang. Iya deh Mbak. Ayo bang. Mbak nih. Bikin kaget aja. Mbak pakai helm Mbak. Gak usah bang, deket sini kok tempatnya. Ya udah deh kalau nggak mau. Ini Mbak ya. Sebenarnya dia itu cari apa sih? Sampai malam-malam nyari sesuatu gitu. Apa nggak bisa besok? Mana saya merinding terus lagi. Mbak, saya perhatiin nih, Mbak kayaknya nyari-nyari sesuatu. Emang ada yang jatuh Mbak ya? Apaan sih Mbak yang jatuh? Paket? Apa tas? Atau kantong kresek gitu ya? Ada sesuatu yang aku cari. Ya sesuatunya apa Mbak? Dompet gitu apa? Lipstick apa? Handphone gitu loh Mbak. Jadi kita tahu gitu loh, ya kan? Tapi belum tahu di mana. Sesuatu. Kok sesuatu mulu sih? Udah dah. Bang, berhenti di sini, Bang. Berhenti, Bang. Berhenti di sini. Bang, berhenti di sini. Berhenti, Bang. Mbak. Ini nggak salah Mbak. Berhenti di sini tempatnya kayak gini. Dia beneran sih itu. Mbak. Mbak, udah dong Mbak. Jangan begitu Mbak, jangan nakutin gitu Mbak. Udah dong, udah Mbak ya. Tangan saya hilang, Mas. Beneran perasaan gue dari tadi. Ini bukan orang nih. Ini pedih nih. Saya mau dikubur dengan tangan saya, Bang.
selamat. Saya tahan. Saya mau dikubur dengan tangan saya. Untung aja gua nggak mati dicekek sama tuh setan. Bang, belum ketemu tangannya. Stop bang, tenang bang. Nanti biar celaka bang kalau abang begini. Ceritain pelan-pelan bang. Tadi yang lihat apa bang? Di sana ada setan. Dekat kampus itu bang. Iya, ada setan perempuan. Nggak ada tangannya, Pak. Tangannya. Tenang bang. Begini bang, tadi kan dia minta dijemput bang. Tapi pas saya antar tiba-tiba pas tikungan ada pohon gede, dia minta berhenti. Minta berhenti bang. Iya, katanya dia mau cari tangannya. Bang, tempat itu bang ada ceritanya bang. Banyak yang sudah mengalami seperti abang. Bahkan bang, karena paniknya itu ada yang nabrak pohon bang. Tapi yang penting, abang udah selamat bang, udah aman. Ya. Bang, kampus itu udah tutup jam 8 malam bang. Jadi jam 8 udah tutup. Iya bang, udah nggak ada orang bang itu. Emang tempatnya angker begitu bang? Banyak cerita bang, katanya ada arwah penasaran yang mati kecelakaan, tangannya putus bang, tangannya hilang. Yang sampai sekarang nggak ketemu. Semenjak kecelakaan itu, sosok wanita itu kemudian minta bantuan orang untuk cari tangannya dengan nebeng seperti abang. Udah bang, sekarang yang penting abang selamat. Banyak berdoa ya bang, semoga selalu dilindungi ya. Ya pak, makasih ya pak ya. Ya tenang. Ya udah bang, kalau gitu saya mesti buru-buru pulang dulu ya bang ya. Terima kasih bang ya. Sama-sama. Ya udah bang, hati-hati di jalan ya. Iya bang. Bertemu sosok goib seperti Lydia mengajarkan saya untuk lebih berhati-hati mengambil orderan dan selalu berdoa meminta perlindungan dari Allah saat kita berangkat. Pokoknya ini pengalaman pertama saya dan terakhir. Saya nggak mau ketemu yang model gitu lagi. Tiap gue keluar rumah, istri selalu Sebuah video dibuat oleh Abang Ojol ini karena setelah ia membagikan foto dirinya yang sedang membawa customer bule cantik, kehidupan perojolan duniawinya berubah. Sekarang kemana-mana si abangnya narik ojol, ia selalu diikuti oleh seseorang. Bahkan abang ojolnya membagi video saat ia narik, di belakangnya tampak motor yang dikendarai istrinya. Waduh, dikawal nih sama macannya. Sekalian aja bang, istrinya ditawarkan buat jadi driver, kan bisa double income tuh. Hihihi. Bukan cuma hujan badai dan macetnya jalanan yang jadi rintangan abang ojol. Di kota-kota besar, aksi demonstrasi kadang membuat penutupan jalur lalu lintas. Tapi demi kepuasan customer, tampak dalam video, abang ojol ini menembus demo dengan berjalan kaki untuk sampai ke customernya. Satu-satunya demo yang tak mungkin ditembus adalah demo rekan-rekan ojol ya bang.
nama saya Syuhenda. Saya seorang driver ojol. Saya pernah mengalami pengalaman buruk beberapa bulan yang lalu. Selama jadi driver ojol, saya sama sekali nggak kepikiran bakalan kena. Itu kalau saya ingat sangat menyakitkan hati saya. Pengalaman yang mengecewakan buat saya. Aduh, alhamdulillah boy. Si Ijo ini 2 bulan lagi lunas boy. Waduh, enak dong tuh. Ini kalau lunas nih boy, gue plong banget dah bener. Capek boy, ngap. Langsung terus, kalau bisa mah kalau ini lunas, udahlah. Udah kagak bakalan ngambil motor lagi dah. Ingat juga sih, Mang. Tiap bulan angsuran terus, kalau ada duit mendingan beli kas kalian deh, kumpulin. Makanya nih mudah-mudahan aja nih si Ijo nih cepet jadi milik saya nih boy. Alhamdulillah sih, Mang. Ya, udah lunas gini, jadi aman deh udah. Jadi nggak ribet. Aduh, gila nih. Orderan tuh boy. Orderan nih. Ih, makanan nih. Wih, rezeki mah nggak kemana ya kan? Ya, ih, gacor ya. Ya, hati-hati ya boy. Pak, bisa tolongin saya nggak, Pak? Tolongin apa mbak? Antar saya ke tempat suami saya, Pak. Mbak harus aplikasi dulu, nggak bisa langsung begini. Aduh, Pak. Masalahnya HP saya ketinggalan di sana, di suami saya. Terus gimana nih mbak? Jauh nggak di sini? Tuh, kan di depan sana ada perempatan tuh, minimarket. Dari situ nggak jauh, Pak. Ya, Tarik mbak ya, saya cek dulu ya di aplikasi ya. udah. Tapi ongkosnya 10.000 mbak. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti saya lebihin dikit ya. Ayolah, Pak, tolongin saya buru-buru. Yaudah, ayo mbak. Ayo. Karena saya kasihan sama mbak itu, kayaknya dia takut kalau kena marah sama suaminya. Saya antar dia tanpa aplikasi. Selama perjalanan, saya benar-benar nggak punya pikiran lain. Saya benar-benar ingin menolong dia. Pas ketemu suaminya, saya lihat matanya agak aneh, tapi saya nggak peduli. Pak, itu suami saya, Pak. Ya, yang mbak. Udah, nanti depan ya. Ya. Udah. Pak, makasih banyak ya, Pak. Udah mau ngantar saya. Sama-sama, yang penting mbak udah ketemu sama suaminya. Ina. Kamu kemana aja sih? Aku telepon nggak diangkat. Aku WA juga nggak dibaca. Si Mas gimana sih? HP saya kan ketinggalan di rumah Ibu. Biasaan deh kamu. Aku lapar nih. Kita makan dulu. Baru kita pulang. Pak, ongkosnya nanti aja ada bonus ya? Oh iya, Bapak udah makan belum? Udah, makasih mbak. Saya balik ke pangkalan aja. Saya takutnya nanti kalau pas saya makan tiba-tiba orderan masuk. Ya udahlah, Bapak ikut saya makan aja. Kebetulan suami saya mau traktir. Kan Bapak udah nolongin saya. Mau ya? Enggak mbak, makasih mbak. Saya ke pangkalan aja. Pak. Papa nggak usah sungkan. Jangan kebanyakan mikir. Yuk, ikut makan yuk. Saya yang bayar, saya yang traktir. Udah dengerin saya. Pokoknya Papa yang tenang aja, yang tenang, rasa enak aja. Nggak ada beban kayak gitu ya Pak. Udah sekarang ikutin aja, ikut saya. Ya. Ayo Raka. Ya udah, saya ikut mbak sama mas deh. Gitu dong Pak, dari tadi.
Iya. Ayo Pak, makan Pak. Udah Pak, makan. Pilih yang mana yang mau. Pokoknya Bapak pesen apa aja. Minuman juga ya. Ayo Dok, mau apa lagi? Terserah, suka-suka Bapak. Ya. Ya Pak, Udah, makan, suami Pak. saya traktir. iya, Kapan Mbak. lagi suami saya traktir? Ya nggak Mas? Mau lapar banget nih. Pak, saya kan mau ngambil uang nih, mau nganterin istri ambil uang ke ATM. Saya bisa nggak pinjem motornya Bapak? Sekalian Mas STNK-nya. Takutnya kan ada rahasia di jalan. Biasanya kan di situ banyak rahasia di jalan, Pak. Ini STNK-nya, ini kunci motornya. Pak, itu ada uang. Sekalian dong Pak, mau uangnya buat beli bensin. Nanti saya tambahin. Ini uangnya. Makasih ya Pak. Tenang aja Pak. Nanti saya kasih lebih. Ya. Pokoknya Bapak sekarang tenang aja ya. Ya nanti di ATM nggak nganti lama. Paling 10 menit lah. Ya. Oke Pak. Udah Bapak terusin lagi makanya. Pak mau nambah apa? Mau nambah minuman? Es jeruk apa-apa? Ya Pak ya. Makasih ya Pak. Tunggu ya Pak ya. Udah. Ya permisi dulu ya Pak. Iya. Saat itu saya nggak punya rasa curiga sama sekali. Mereka bilang mau ke ATM buat ngambil uang. Saya nunggu lama sekali. Sambil saya makan sampai udah habis lagi. Kata yang punya warung, saya bengong lama. Ya, makanan udah habis kok masih dimakan aja. Pak, itu makanan udah habis Pak. Gimana? Masih mau nambah lagi nggak? Enggak mas, saya udah kenyang. Nggak nambah lagi. Kenapa bohong terus ya? Pak, coba Bapak istighfar dulu deh. Siapa tahu ada yang nggak berkenan di hati Bapak. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya ada di sini ya? Tadi Bapak sama teman-teman Bapak kan? Yang berdua itu, cewek sama cowok. Sekarang kemana Pak? Oh mereka nggak balik lagi? Tadi saya dapat penumpang. Perempuan. Dia minta anterin ketemu sama suaminya. Tapi sudah ketemu sama suaminya, suaminya nempuk pundak saya, terus saya ditawarin makan.
Ya itu, saya tadi ditawarin makan. Saya ngasih motor sama STNK. Katanya mau ke ATM. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Duit saya juga nggak ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mana 2 bulan lagi sih coba bakalan lunas. Allah. Ya udah, Bapak jangan panik ya. Ya Allah. Bapak tenangin dulu pikiran. Ya Allah. Pak, Bapak yang sabar aja ya. Coba Bapak hubungin keluarga Bapak yang Bapak ingat. Biar Bapak jelasin permasalahannya apa. Pak, Bapak kenapa, Pak? Pak, Bapak kenapa sih? Bu, gak tahu Bu, Bapak jadi begini. Tadi Bapak dapat penumpang, tapi Bapak dihipnotis nih Bu. Jadi tadi ada penumpang naik motor Bapak, terus mau ketemu sama suaminya. Bapak diajak makan, tapi Bapak nggak mau. Terus suaminya deketin Bapak sambil nepuk-nepuk pundak Bapak. Ya udah Bapak jadi nurut ngikut makan. Pas makan, ya Allah. Bapak kasih motor sama STNK sama kuncinya, dia bilang buat KTM, Bu. Bapak kasih uang Bapak yang dari pagi yang Bapak narik, Bu. Semuanya Bapak kasih ya. Astagfirullahaladzim, Pak. Kok bisa sih, Pak? Ya Allah, Pak. Terus bagaimana, Pak? Motor kan kita lagi lunas. Untungnya, Bu, HP Bapak nggak Bapak kasih, Bu. Ya udah, Pak. Bapak cepat pulang ya. Ibu tunggu di rumah. Hati-hati ya, Pak. Iya, Bu. Ya Allah. Setelah saya ngobrol sama istri, terus saya diantar sama Mas Yanto, pemilik warung, ke kantor polisi untuk lapor kalau motor saya hilang. Dari cerita saya ini, saya berharap menjadi peringatan bagi orang lain. Jangan sampai hal ini terjadi pada Anda semua. Hipnotis atau gendam itu tidak main-main. Bisa habis semua diambil mereka. Seperti yang terjadi pada saya ini. Saya pernah dapat orderan dari customer. Cuman yang order itu pacarnya ke satu alamat. Ya awalnya sih saya nggak curiga apa-apa. Ya narik penumpang biasa aja gitu. Nggak curiga. Tapi pas di tengah jalan, saya sadar. Ternyata ada 2 orang yang ngikutin kita terus sepanjang jalan. Alhamdulillah ada orderan nih.
Riana. Oke. Halo? Iya, halo Mas Ojo. Iya Mbak. Ini Mbak Riana, betul kan? Iya betul Mas. Iya Mbak, saya Rapi Mbak. Ojol yang mau jemput. Mbak, ini titiknya di kosan ya Mbak? Iya Mas, tapi maaf ya sebenarnya yang mau dijemput itu bukan saya. Tapi pacar saya namanya Bima. Dia udah nunggu di alamat yang sudah saya kasih di aplikasi. Oh, oke. Iya Mbak, Bima ya Mbak ya? Yaudah Mbak, saya kesana sekarang ya Mbak. Iya Mas, makasih ya. Ya, sama-sama. Aduh, lama banget lagi. Ini sih Mas Bima ya? Iya, saya Bima. Ini dari Riana ya? Hah, iya Mas, betul. Saya Rapli Mas, ya, ojol yang mau jemput Masnya. Boleh lihat pesanan di aplikasinya, Pak? Lihat. Oke, Mas Rapli, kita langsung jalan aja ya, Mas? Iya. Mas, dalamnya. Mas, ini kita langsung ke tujuan ya? Iya Mas, cepet Mas. Customer saya ini, dari awal dia mau naik motor saya, sampai di tengah jalan, kelihatan banget, mukanya parno. Kayak was-was. Sumpah deh, udah gitu di tengah jalan, setiap ada perempatan, langsung belok, suruh cepet. Udah gitu salah-salah jalan, lewat mana saya nggak tahu deh. Mas, kita bisa lebih cepat lagi nggak, Mas? Bila perlu kita lewat jalur lain aja, Mas. Aduh, Mas, kalau lewat jalur lain nggak sesuai map, Mas. Biar aman, kita harus sesuai rute. Tolong, Mas. Saya lagi buru-buru nih. Tolong. Ini saya kasih 2 kali lipat, Mas. Tolong saya, Mas. Oke, tapi kalau di jalan ada apa-apa, Mas tanggung jawab ya. Iya, Mas. Saya janji. Saya bakal kasih berlipat-lipat lagi deh, Mas. Cepet, Mas. Cepet. Mana nih? Lurus, Mas. Lurus. Mas, kayaknya orang yang di belakang ngikutin kita deh. Soalnya tadi saya coba ngerem, dia nggak nyalip kita Mas, padahal jalannya sepi. Itu temennya Mas bukan? Bukan, Mas. Bukan. Itu bukan teman saya. Mas. Kalau Mas bisa ngebut dan ninggalin mereka, saya bakal kasih berkali-kali lipat, Mas. Cepet, Mas. Buruan. Iya. Lewat sini, Mas. Mas, kayaknya serius deh orang itu nyariin kita, Mas. Ngikutin terus dari tadi. Emangnya Mas ada apa sih? Kok kayaknya dia pengen banget ngejar-ngejar, Mas? Tolong, Mas. Jangan berhenti, Mas. Mereka pasti mau sesuatu yang buruk buat kita, Mas. Mas ada utang pinjol ya? Kok kayaknya dia ngejar-ngejar kita banget, Mas? Udah, Mas. Mas nggak usah mikirin itu. Yang penting kita bisa kabur dari mereka sekarang, Mas. Waktu saya tahu motor yang ngikutin saya udah nggak ada, saya lega banget. Tapi kan saya jadi bingung ya. Ini orang apa dikejar-kejar pinjol? Saya nanya aja ke dia kan, Bang, abang punya utang pinjol ya? Soalnya kan kalau yang kayak gini nih, biasanya ujung-ujungnya dikejar-kejar debt collector. Tapi ternyata dugaan saya salah. Mas, kayaknya kita udah aman nih. Orang itu udah nggak ngejar kita lagi. Ya kan? Iya, Mas. Alhamdulillah.
Aduh mas kenapa masuk ke sini sih? Emangnya mas tahu gang ini kemana? Tahu nggak kita kejebak gimana? Ya saya juga nggak tahu mas, kan udah nggak ngikutin map. Aduh, gimana nih? Ayo buruan. Iya. Apa kan gue bilang? Bener nih. Jangan butuh. Putar balik bang, putar balik. Duh. Ya bang, bener bang. Hei! Bos lawan. Bapak tenang aja, kami dari kepolisian. Pak, tapi saya nggak tahu apa-apa Pak. Saya cuma ojol yang nganterin penumpang lewat aplikasi Pak. Pak, Bapak tenang saja. Target kita adalah penumpang Bapak. Dia adalah DPO kasus penipuan yang selama ini kita kejar. Pak, tapi saya nggak ada sangkut pautnya sama dia Pak. Saya cuma ojol Pak, nganterin penumpang lewat aplikasi aja Pak. Pak, Bapak tenang saja. Kami cuma minta keterangan dari Bapak agar semuanya jelas. Pak, tapi saya nggak dipenjara kan Pak? Saya nggak tahu apa-apa loh Pak. Sumpah demi Allah Pak. Bapak tenang saja. Ikut kami ke kantor. Cepat. Ampun Pak, bukan saya Pak. Pak, tolong bukan saya Pak. Saya nggak tahu apa-apa Pak. Pak. Saya juga sempat takut, karena saya takut dibawa juga sama polisi kan. Takutnya disangka komplotan. Tapi polisi di situ ngejelasin sama saya, kalau saya cuman dijadikan saksi saja ke sana. Jadi saya nggak khawatir. Ya, saya sih yakin selama kita ikutin aturan, insya Allah semua akan aman-aman aja. Seorang netizen membagikan sebuah video tentang temannya yang sudah mengenakan helm ojol, tapi abang ojolnya udah pergi duluan. Dia ditinggal dong sama abang ojolnya. Kelihatan banget tuh dalam video itu ekspresi si teman pas ditinggal si abang ojol. Antara kesel, sedih, tapi ngakak habis. Bahkan setelah ia berhasil menghubungi si abang ojol dan kali ini benar-benar sudah duduk, ia mengkonfirmasi ke abang ojolnya kenapa ia ditinggal. Makanya mbak, lain kali kalau mau naik kasih tahu abangnya, biar nggak ketinggalan. Hihihi. Serius? Mas? Berdua? Anak kecil? Wih, kuntilanak itu. Video kali ini dibuat oleh customer yang mungkin seorang perawat yang jaga malam. Setelah menerima paket makanan yang ia pesan, ia mendengar abang ojolnya cerita soal perempuan misterius dan anak kecil yang ia temui di koridor rumah sakit. Setelah meyakinkan cerita abang ojolnya itu, si customer mengatakan mungkin itu si Mbak Kukun. Si abangnya langsung kabur ke tempat ia parkirin motornya.